Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswira Hijah Minti, NIM 2119234. Di sini saya akan memaparkan intisari dari mata kuliah Ilmu Komunikasi. Materi pertama yaitu bentuk komunikasi dalam berkelompok. Bentuk komunikasi berkelompok adalah komunikasi yang dilaksanakan secara tatap muka, terdiri dari beberapa peserta serta memiliki tujuan yang sama. Bentuk komunikasi berkelompok ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok yang bersifat formal, yaitu dilaksanakan sesuai apa yang direncanakan. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok terorganisir, di mana seseorang memiliki peran serta tanggung jawab dalam mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu komunikasi kelompok terlembaga, adanya aturan. Yang keempat yaitu komunikator haruslah mengisolir proses-proses sederhana dan menggunakan istilah-istilah yang sangat mudah untuk dipahami. Adapun fungsi dari bentuk komunikasi kelompok terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu fungsi hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi dalam pemecahan masalah, dan yang kelima yaitu fungsi terapi. Serta memiliki bentuk-bentuk komunikasi berkelompok terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan, dan yang kedua yaitu bersifat perspektif atau memberikan petunjuk. Materi kedua yaitu bentuk komunikasi media, di mana dalam komunikasi membutuhkan media dalam penyampaiannya, seperti alat atau sarana komunikasi. Contohnya poster, televisi, film, atau bahkan spanduk. Komunikasi kelompok merupakan suatu penyampaian pesan untuk memberitahu atau memberikan ide serta mengubah sikap dan perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun bentuk komunikasi media, yang pertama yaitu komunikasi massa, di mana komunikasi massa ini memiliki karakteristik yaitu bersifat melembaga, kemudian bersifat terbuka atau publik, yang terakhir yaitu bersifat umum. Yang kedua yaitu media sosial, yang mana media sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki jaringan antara pengguna, dan yang kedua yaitu informasi menjadikan itu suatu hal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu informasi-informasi selalu diarsipkan. Yang keempat, terjalinnya komunikasi yang baik. Materi ketiga yaitu tentang prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, atau saran yang menghasilkan perubahan sikap dalam berkomunikasi dengan baik antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Adapun karakteristik dari komunikasi efektif ini, yang pertama yaitu respect, yang kedua yaitu empati, yang ketiga bisa didengar, yang keempat jelas, dan yang kelima rendah hati. Adapun faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga mempengaruhi sikap, yang keempat memperbaiki hubungan, dan yang kelima adalah tindakan. Materi selanjutnya yaitu tentang public relation. Public relation adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan publik agar kepentingan publik dapat terlaksana. Jenis-jenis dari public relation, yang pertama yaitu public internal dan eksternal, yang kedua public
publik, sekunder, dan primer. Yang ketiga publik tradisional. Dari berikutnya yaitu komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi dengan baik yang sesuai dengan moral dalam menilai baik itu salah maupun benar. Pengertian komunikasi pendidikan. Pengertian komunikasi pendidikan adalah proses perjalanan pesan atau informasi penambahan bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan. Hubungan komunikasi dengan pendidikan ialah antara komunikasi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat, karena komunikasilah yang melahirkan dan pembelajaran yang didapat oleh orang-orang atau pelajar pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.